Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait berikutnya tentang yang kedua ya. Wa qalu ta'ala fi bayani asari luzumi taqwa. Dan Allah berfirman tentang penjelasan pengaruh orang yang melazimi apa? Takwa. Ya, takwa. Takwa itu apa sih? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wallahi kaum muslimin, ya kita hidup di muka bumi ini, ya datang ujian satu, kemudian muncul lagi, ya ujian-ujian yang lain, begitu terus, ya ujian yang ini alhamdulillah bisa kelar gitu ya, kemudian muncul lagi ujian yang lain terus kayak gitu, ya. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar, ya jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, ya. Permasalahan anak, permasalahan istri, permasalahan di kerjaan, permasalahan dengan atasan, permasalahan dengan tetangga, permasalahan di jalan, permasalahan di kajian, permasalahan dengan Masya Allah, banyaknya luar biasa. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Dengan melazimi takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi, rezeki itu terkadang unik wahai kaum muslimin. Terkadang kita kejar tapi dia tambah berlari. Terkadang kita tidak mengejar, bahkan tidak berpikir itu bisa sampai pada kita. Tetapi justru rezeki itu malah kemudian turun kepada kita. Ya, Masya Allah, rezeki memang unik dan luar biasa. Ya, itu adalah hak vetonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ta'ala fi sawabil imani wal amali salih. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam permasalahan pahala, ya tentang keimanan juga amal saleh. Ini terkait dengan rezeki pula, ya. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perhatikan di sini. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ampunan wahai kaum muslimin, tetapi juga apa? Wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Masya Allah. Ya, dengan beriman, beramal saleh. Tapi jangan salahkan ya, amal saleh itu yang gimana kan gitu ya. Orang goncengkan tetangganya, ya lawan jenis, bukan mahramnya, ya ajnabiyah, ke sana satu jalan, itu amal saleh? Kalla, tidak. Ya. Kemudian ketemu daripada temannya dulu, ya kemudian ngobrol berdua, ya Allah, itu bukan amal saleh. Ya, wallahi bukan amal saleh. Lantas amal saleh itu yang bagaimana? Amal saleh dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya amal saleh itu adalah amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, walaupun banyak orang yang tidak suka. Ya, walaupun banyak orang yang tidak suka. Yang ngucenggot itu, ya Allah, banyak orang yang enggak suka. Orang yang cadaran, banyak orang suka, dikatakan teroris dan lain sebagainya. Orang yang cingkrang, ya dikatakan apa? Kurang bahan, yang kebanjiran, dan juga yang lainnya. Intinya gak suka gitu ya. Kemudian kajian-kajian yang membahas tentang kemurnian tauhid, banyak orang suka, gak suka. Ya. Wal amalus saleh, di sini ada amal yang sesuai dengan apa? Muwafiq bil kitab wal sunnah. Ya. Amal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, walaupun apa? Banyak orang yang tidak suka. Intinya yaitu pahala bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh, maka Allah Rabbul Alamin memberikan asar kepadanya berupa rezeki yang mulia. Wa qaluhu ta'ala fi dhammi man qala alaihi bila ilmin fi babil halal wal haram. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya celaan
kepada mereka yang mengada-adakan ya sesuatu perkataan tentang penghalalan ini dan itu dan juga pengharaman ini dan itu tanpa ada ilmunya, ya. Maka ini dicela oleh Allah Rabbul Alamin. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, maksudnya perhiasan yang Allah berikan kepada hambanya. Allati akhraja li ibadi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Zina, ya contoh saja apa? Perhiasan untuk perempuan. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya seperti cincin, kalung, kemudian juga anting-anting, bingle. Ya boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Berikut juga tentang pakaian sutra bagi wanita. Boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, itu adalah zina. Ya, perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wat tayyibati minar rizq, dan juga rizki-rizki yang baik. Ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semuanya itu dan tidak mengharamkan. Tetapi adakah sekelompok manusia yang mereka itu mengharamkan daripada ini dan itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ya, ada. Tetapi hal itu adalah tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin." Katakanlah, ara'aytum, apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum, terhadap semua yang Allah turunkan untuk kalian, min rizqin, daripada apa rizki. Faja'altum minhu haraman wa halala, kemudian kalian jadikan darinya haraman wa halala, ada yang haram, ada yang halal. Ya, kalau ini, yang ini nggak boleh untuk istri kita, yang ini boleh untuk kita. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, dan juga orang-orang Nasrani, ya, yang mereka ya semau apa, semau mereka kan gitu, mengharamkan ini, menghalalkan yang itu, ya, padahal halal yang mereka halalkan itu diharamkan oleh Allah, yang mereka haramkan itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu contohnya? Contohnya banyak lah, ya. Contohnya adalah seperti khinzir, ya, babi, itu mereka halalkan, padahal Allah Rabbul Alamin haramkan. Ya, Rabbul Alamin tegas, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Rabbul Alamin jelas, ya, menyatakan bahwasanya khinzir itu adalah haram. Ya. Kul Allahu adzina lakum, apakah Allah Rabbul Alamin telah mengizinkan bagi kalian berbuat seperti itu, mengharamkan semaunya, menghalalkan semaunya, ya, yang cocok dengan mereka gitu. Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian itu mengada-ada, ya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perhatikan wahai kaum muslimin, celaan bagi orang-orang yang telah, ya, mestinya mereka itu dihalalkan rezeki ini dan itu, ya, bagi mereka, tetapi mereka haramkan untuk diri dan juga kaum mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qauluhu ta'ala fil hassi 'ala as-sa'yi fi talabir rizqi wal al-halali. Ya, kemudian Allah Rabbul Alamin juga, perkataan Allah Rabbul Alamin dalam anjuran, dalam dorongan untuk berusaha dalam mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki itu boleh, ya, bukan berarti kita itu haram, ya, apa namanya, mengais rezeki, karena ada mereka yang masih muda, sok gitu, ya, ada apa namanya, temannya bekerja gitu, wah gila dunia, kerja mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, atau memberikan nafkah kepada siapa? Nafkah kepada saudaranya, atau kepada istrinya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada kedua orang tuanya, maka itu terpuji, ya, jangan sok gitu, ya. Kemudian apa namanya istilahnya, bahwasanya orang yang mencari rezeki, orang yang bekerja, kemudian dia itu apa namanya gila dunia, belum tentu kan gitu, ya. Mungkin bagi para pemuda yang mungkin baru-baru saja mengkaji ataupun hijrah atau mengenal sunnah, lagi mencari ilmu itu, seolah-olah, ya, mereka memandang orang yang bekerja itu aib gitu, ya. Tidak, ya. Bahkan Allah Rabbul Alamin mendorong, menganjurkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal kan gitu. Lebih baik kita itu apa namanya, walaupun susah gitu karena keringat kita sendiri, itu lebih baik daripada kita meminta-minta, ya.